Tayyib. Assalamualaikum, Mukhti Risma. Halo, Tirisma. Iya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sambil nunggu yang lain ya, yang bisa di jam 8 ini, kita buka dulu. Bismillah, nabda'u bi qiraatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah sudah sampai ya. Oke, kalau gitu silakan dibuka coba. Belum ya? Setelah materi kemarin saja. Iya, materinya sekarang isim dari segi jumlahnya. Yang isim mufrad ya saja. Ya betul, isim mufrad, musanna dan juga jamak ya. Oke, saya juga mau share screen biar antum juga ndak bingung ya, karena ini ada beberapa perubahan. Nah, biar ndak bingung juga perubahannya bagaimana. Oke, sambil antum juga menyimak di buku boleh. Nah, kalau isim dari segi jenisnya, kemarin kan ada mudzakkar dan muannas ya, ya. Mudzakkar berarti untuk laki-laki, sedangkan muannas itu untuk perempuan. Tandanya kalau mudzakkar itu nggak ada tak marbutohnya, tapi kalau muannas tandanya ada tak marbutoh. Nah, sekarang isim dari segi jumlahnya. Nah, isim dari segi jumlahnya ini ada 3 macam. Yang pertama ada isim mufrad. Isim mufrad itu ya berarti dia tunggal, hanya bermakna satu. Ya. Misalkan contohnya buku bahasa Arabnya apa? Oh, itu kitabun ya? Iya betul, kitab. Jadi kalau hanya lafadz kitabun gini ya, nah ini berarti dia itu bukunya ada satu. Nah jadi semua lafadz dalam bahasa Arab itu asal muasalnya adalah isim bun, satu buku ya, walaupun di sini nggak ada lafadz wahid. Satu itu kan bahasa Arabnya wahid ya. Jadi seperti namanya isim mufrad. Ya, bisa difaham sampai di sini? Siap saja. Akhi Andres, marhaban akhi Andres. Gimana Ustazah? Marhaba, jawabnya marhaba juga. Oh, marhaba ya. Nah, sudah dibuka materinya ini akhi Andres? Oh, udah. Sudah ya. Nah, jadi yang pertama. Di screen ya. Iya boleh, mau di screen juga boleh, nggak apa-apa. Nah jadi ini ya, isim dari segi jumlahnya ada 3, ada isim mufrad, musanna dan juga jamak. Sama kayak bahasa Inggris ya, ada single apa kalau satu itu ya single ya. Apa ya, saya kurang lupa istilahnya apa, singular atau apa gitu ya. Nah sama bahasa Arab juga ada seperti itu. Mufrad itu dia bermakna satu. Contohnya ini kitab ini artinya apa? Bukunya ada satu. Paham sampai di sini? Paham. Atau bisa antum buka di halaman selanjutnya, itu ada tabel ya. Nah, isim mufrad kitabun. Nah, di sini. Cuman di sini ada perbedaan cara baca. Ketika dia berposisi subjek ya. Ketika berposisi subjek, maka antum bacanya adalah kitabun, di dhammah di akhirnya. Isim mufrad. Namun ketika dia berposisi sebagai objek, maka dia itu dibaca fathah. Nah, itu perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia mau posisi subjek ataupun objek tetap sama saja. Misalkan roti di atas meja. Nah, berarti kan rotinya dia posisi sebagai subjek ya, dia di awal kata. Tetap roti bacanya. Tapi kalau misalkan saya makan roti. Nah, posisi roti di sini sebagai apa? Objek ya, karena sesuatu yang dimakan atau sasarannya. Saya makan roti. Tetap
bacanya tetap roti. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab ini ada perbedaan cara baca. Kalau subjek untuk isim mufrad dibaca dhammah kitabun, kalau ketika objek dibaca fathah di akhir. Jadi apa? Kitaban. Semoga bisa difaham ya perbedaan cara baca baik yang subjek dan objek. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk isim mufrad? Jadi isim mufrad itu bermakna satu ya. Contohnya kitabun artinya buku. Bukunya ada berapa? Ada satu. Mau terbuat dari isim muzakkar atau muannas sama saja ya, boleh. Kalau kitabun kan isim muzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutohnya. Misalkan isim muannas bisa. Contohnya apa? Tholibatun artinya apa? Siswi atau murid perempuan. Ada berapa muridnya? Ada satu. Karena hanya ada satu, maka dinamakan isim mufrad. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Di Salsa yang baru gabung. Sudah mafhum semuanya, teman-teman? Ya Ustazah, mau nanya bentar. Aku Ya, silakan. agak kurang mudeng. Kalau jadi subjek, contoh kalimatnya gimana ya? Kalau Contoh jadi subjek sama objek. kalau subjek kurang lebih sama kayak bahasa Indonesia. Subjek berarti dia di awal kalimat, akhi. Misalkan antum bilang gini, kitab kan tadi artinya buku ya. Nah, jadi misalkan antum mau bilang buku di atas meja. Nah, posisi buku itu kan di awal kalimat kan, di awal jumlah. Jadi antum bilangnya al-kitabu alal maktabi, nggak boleh al-kitabah. Berarti objek itu berarti di akhir gitu. Enggak juga, objek itu kalau ada kata kerja di awalnya. Kayak makan kan pekerjaan, ya kan? Pekerjaan yang butuh objek. Kayak makan, minum, melihat, mendengar itu kan semuanya butuh objek ya. Jadi kalau dia posisi sebagai objek maka dibaca fathah. Contohnya kayak gini nih. Nih ya, contohnya yang sebagai subjek bacanya al-kitabu. Tapi kalau misalkan jadi objek, nah contohnya misalkan saya membaca buku, jadi akra'u ini saya membaca al-kitaba jadinya. Gini. Nah, untuk yang seperti ini nanti kita praktekkan di materi-materi selanjutnya. Sementara ini yang penting antum tahu perbedaannya. Kalau dia itu tunggal, bermakna tunggal ya, bisa dibaca dhammah ya, bisa juga dibaca fathah. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah posisinya. Kalau dibaca dhammah berarti dia subjek, kalau dibaca fathah berarti dia sebagai objek. Ya, sementara itu aja dulu. Oke, gimana? Ya. Yang penting dipahami dulu perubahan lafadznya. Oke, yang lain Uti Salsa, Uti Risma mungkin tidak ada pertanyaan? Ini saja kalau misalkan kan kemarin kalimat itu kan subjek tambah predikat, tapi kan kadang-kadang predikat baru subjek kan. Nah kalau misalkan dari misalkan saya mengerjakan tugas, berarti nanti di bahasa Arabnya mengerjakan itu di depan, baru saya, baru tugas gitu. Iya betul. Karena tugas itu kan sebagai objeknya, ya enggak? Kalau dia sebagai objek ya biasanya di akhir. Tapi kalau subjek dan predikat ini boleh dibolak-balik. Nah, saja. Ada lagi? Muti Salsa mungkin mau bertanya? Malah Ustazah. Mahfum ya? Baik. Nah itu isim mufrad teman-teman. Nah sekarang yang kedua namanya adalah isim musanna. Isim musanna itu berarti dia bermakna dua ya. Ini ada cirinya. Cirinya apa? Dia itu berakhiran alif nun atau berakhiran ya nun. Nah ini bisa kita buat sendiri teman-teman. Misalkan dari kitabun tadi ya,
kitabun satu buku. Kalau dijadikan isim musanna, maka bunyinya boleh kitabani, harokatnya berubah. Kenapa? Karena sebelum imbuhan ini harus dibaca fathah, walaupun dia berasal dari kitabun, bun, baknya dibaca dhammah ya, tapi ketika mau dirubah ke musanna itu harokatnya berubah, jadi kitabani panjang, maaf, fathah, jadinya baknya dibaca fathah. Kemudian bisa juga pakai ya nun, bunyinya menjadi kitabaini. Jangan lupa ya, bunyinya kitabani, ani, dan kitabaini, aini. Nah, bunyinya seperti itu. Rumusnya yaitu ya isim mufrad ditambah dengan alif nun, dibaca kasroh nunnya, atau ya dan nun, nunnya dibaca kasroh. Antum insya Allah bisa buat sendiri. Coba sekarang praktek, antum boleh pilih kalimat isim apa saja selain yang dicontoh ini, kemudian dirubah ke isim musanna. Coba dari Akhi Andres dulu, pilih Akhi, isimnya apa? Akhi Andres, ada? Oh iya, lupa tadi Oh, iya. nyalain. Apa contohnya isimnya, Akhi? Dari yang lain kan. Selain ini, dipilih kan antum punya kosakata banyak di buku ya, atau di sekitar antum boleh apa? Kalau misalkan Kata benda. bentar apa? Kata benda ya. Komputer deh yang Oke, komputer bahasa Arabnya apa? komputer. Gitu kan? Tapi nanti susah antum kalau itu ya, pakai hasubun ya, yang pakai yang bahasa Arabnya hasubun. Kalau gelas, Oke, pakai hasub komputer tapi yang bahasa Arabnya hasub ya. oh boleh kayak gimana? Asubun. Hasubun, satu komputernya. Kalau komputernya ada dua, jadi Hasubani gitu guys. Gitu. betul. Iya, bagus. Hasubani agak dipanjangkan Oh, iya. dikit ya. Kemudian kalau pakai ya nun jadi gimana, Bu? Kalau dipakai iya nun hasubaini. Gitu. Betul. Jadi mau hasubani atau subaini, ini dua-duanya bermakna dua Komputer. Jadi kalau hasubun itu komputernya cuma satu. Nah, misalkan di depan antum ada dua komputer, berarti antum bilangnya hasubani atau hasubaini. Kalau hasubani berarti dia ketika subjek ya, tapi kalau hasubaini berarti dia ketika objek. Bisa difaham? Bisa. Baik, sekarang Uti Salsa coba contohnya apa? Kalau mim saha Ustazah? Boleh mim sahatun. Nah, apa maknanya mim sahah? Penghapus. Iya, betul. Berarti kalau penghapusnya ada dua, bilangnya gimana? Mim sahani. Oh, masa mim sahani? Kan mim sahatun, ada taknya. Mim boleh. sahatani. Iya, betul. Jadi nggak boleh dikurangi ya hurufnya ya. Terus kalau pakai ya nun jadi Mim sahataini. Artinya apa? Dua penghapus. Iya, sahih. Paham Uti Salsa? Insya Allah. Ya, Ruti Risma, apa contoh lafadznya yuk? Mas Ustazah zahabun. Kalau misalkan pakai ani jadi zahabaini. Apa artinya zahab? Zahabun itu artinya emas. Oh, emas. Tak kira pergi ya. Ya bagus. Zahabun emas. Berarti kalau jadi zahabaini. Kalau pakai yang isim tadi isim mutsana. Ya, isim musanna ada dua bentuk ya. Coba diulangi, bentuk yang pertama gimana? Zahabaini yang pertama, terus kalau yang kedua zahabani berarti Agak panjang dikit, zahaban. zahaban. Biar kelihatan kalau ada alifnya ya.
Jadi artinya apa? Jabani berarti artinya dua emas. Dua emas. Paham sampai di sini teman-teman? Dari isim mufrad dijadikan musanna. Paham Ustazah? Baik. Kalau sudah paham berarti kita ke bentuk isim yang selanjutnya, yaitu namanya adalah isim jamak. Nah, ini agak sedikit banyak apa ya, agak ruwet tapi insya Allah enggak ruwet lah. Oke, yang ketiga jamak. Sama ya, Indonesia juga ada kata jamak, bahasa Arab juga ada kata jamak, bahasa Inggris juga ada kata jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia itu pengulangan kata, itu biasanya menunjukkan itu termasuk jamak, kayak misalkan buku satu bukunya. Tapi kalau buku-buku berarti ada berapa? Dua, ada apa? Banyak bukunya ya. Nah, misalkan orang, satu orang, tapi kalau orang-orang berarti orangnya ada banyak. Sama bahasa Inggris juga, misalkan kita bilang book, berarti bukunya ada satu. Enaknya kalau bahasa Inggris tinggal tambah S ya teman-teman ya kalau jamak. Insya Allah kalau bahasa Arab, bahasa Inggris, Indonesia sama Inggris gampang. Nah yang agak rumit ini yang bahasa Arab. Kenapa? Karena kita mengklasifikasikan sesuai dengan gender. Lagi-lagi kita bahas genderisasi ya kalau dalam bahasa Arab. Nah jamak ini ada 3 macam. Yang pertama muzakkar salim, yang kedua muannas salim, dan yang ketiga adalah jamak taksir. Masing-masing ini punya perbedaan dan hampir ada kesamaan juga sih. Yang pertama kita jamak taksir dulu. Kita maknai lafadznya satu persatu ya. Jamak itu artinya banyak ya. Banyak. Kemudian mudzakkar, masih ingat nggak mudzakkar kemarin artinya apa? Ada yang masih ingat? Mudzakkar artinya apa? Laki-laki. Bentuk laki-laki. Laki-laki. Kemudian salim itu artinya selamat. Nah, jamak banyak, mudzakkar laki-laki, salim selamat. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah jamak lafadz yang bermakna banyak untuk laki-laki dan dia itu selamat dari perubahan isim mufrad tadi yang bermakna tunggal tadi. Saya ulangi, jadi jamak mudzakkar salim adalah lafadz yang bermakna banyak dan dia itu untuk laki-laki serta selamat dari perubahan bentuk mufrad. Maksud selamat apa? Nah, kita bahas di sini. Nah, sebelum masuk ke perubahannya perlu diketahui jamak mudzakkar salim itu ada tandanya seperti musanna, seperti yang sebelum ini tadi. Tandanya apa? Bisa pakai wawu dan nun tapi nunnya dibaca fathah, atau bisa juga pakai iya dan nun. Nah, nunnya juga dibaca fathah. Oke, sampai di sini dulu. Jamak mudzakkar salim bisa dipaham teman-teman? Bisa dipahami? Sudah, mafhum? Bisa dilanjut ya berarti ya. Nah, tandanya ya nun. Nah, perlu diingat biasanya lafadz jamak mudzakkar salim ini biasanya lafadznya berakal. Contohnya di sini antum lihat, muslimun artinya apa? Orang Islam. Namanya orang pasti berakal ya, teman-teman. Kemudian yang kedua tolibun. Artinya apa? Murid atau siswa, berakal. Nanti kebanyakan yang dijadikan jamak mudzakkar salim itu yang berakal, ya. Bukan benda mati berarti ya. Nah, misalkan kita ambil lafadznya adalah tolibun. Tolibun. Isim mufradnya tolibun. Berarti kalau kita mau bilang muridnya ada banyak, berarti murid-murid kita tambah wawu nun jadi tolibuna. Ya, atau pakai ya nun jadi tolibina. Hati-hati jangan sampai keliru karena isim musanna tadi juga ada yang menggunakan ya nun ya. Bedanya apa? Kalau mudzakkar salim sebelum ya ini dibaca kasroh. Tapi kalau yang isim musanna sebelum ya tadi dibaca fathah. Jadi bacanya tolibina.
Kalau musana tolibain. Itu perbedaannya teman-teman. Sampai di sini bisa difaham untuk jamak mudzakkar salim. Insya Allah Ustazah. Oke, ingat ya. Jadi jamak mudzakkar salim itu biasanya berakal atau paling gampang gini untuk yang pemula, antum bisa membuat contoh jamak mudzakkar salim itu antum cari aja kosakata tentang profesi. Nah, kebanyakan lafadz-lafadz yang profesi itu kalau dijamakkan jadinya jamak mudzakkar salim. Coba yuk, antum buatkan contoh sekarang dari Risma dulu sekarang. Dari saya Ustazah yang profesi Ustazah. Terserah, mau profesi boleh. Cuman yang paling gampang sih itu ya kalau mau dijadikan jamak. Kalau dokter kan tabibun ya Ustazah. Betul. Jadi kalau ada banyak dokternya jadi pakai berarti tabibuna. tabibuna, satu lagi. Jadi tabina. Jadi gitu. Ya, Sekali non. lagi. Sekali lagi jadi apa? Yang kedua, Tobina berarti. tobina. Kan tobib. Banyak ada dua. Ya, tobib betul saja. Tobib yang ya sama nun. Yang sama ya sama nun jadi gimana? Tobib itu masih semufrod, ini tobib. Kalau dijadikan jamak mudzakkar salim tambah ya nun jadi gimana bunyinya? Tabibun jadi tabibna. Masa tabibna? Coba dilihat tolibun jadi tolibina. Kalau tobibun jadi tambah ya nun deh. Nah, nih tak tambahin ya nun. Coba gimana bacanya? Gimana coba bacanya? Kan itu tobina berarti. Masa tobina? Coba dilihat lagi. Oh kan tobib gitu kan? Nah, coba. Jadi ini sudah tak bentuk, udah tak kerangka hurufnya. Udah tak rangkai, tinggal kasih harokat. Jadi gimana harokatnya coba? Tobibana. Enggak. Tobibna. Apa? Sekali lagi? Tobibna. Masa tobibna? Gimana tadi? Kalau yang ini kan ya nunnya kan imbuhannya ya. Tadi sebelum ya harokatnya dibaca apa? Sebelumnya harokatnya dibaca kasroh. Kasroh, berarti gimana bacanya? Berarti tobibina. Tobibina. Berarti ada dua, bukan tobina, bukan ya. Tadi kan nanti tobina atau apa tadi? Sampai lupa. Bukan tobibina, tapi tobibina. Nah, yang dimaksud salim tadi itu ya ini tadi loh. Kan lafaz tobib ini kan dia tidak mengurangi isim mufradnya. Isim mufradnya kan tadi tobib ya. Dijadikan jamak tobib ini ya tetap hurufnya tetap ada 4, dia tidak dikurangi, tidak ditambah, tidak dikurangi ya, yang jelas tidak dikurangi, dan dia hanya ditambahi saja di akhirnya hoya dan juga nun. Gimana? Kamu saya tadi dikurangin. Jadi mbak ini cuma satu ya. Jadi nggak usah ngurangin, antum tambahi aja. Kalau masih nggak bisa ngawang-ngawang, itu antum tulis aja kayak saya ini ya. Jadi isi mufradnya tulis, kemudian tambah di akhirnya huruf apa gitu ya. Ya, sekarang saja naam. Kemudian ukti salsa, coba contohnya apa? Kalau mumaridun Ustazah? Boleh, mumaridun jadinya? Mumariduna. Mumariduna atau mumaridina. Mumaridina, apa artinya mumarid? Perawat. Iya, para perawat gitu ya, atau perawat. Ada juru rawatnya banyak.
Baik, terakhir, Akhi Andres, coba contohnya apa? Di unmute dulu, Akhi Andres. Kali aja lupa. Takwa ya. Apa Akhi? Kalau misalkan orang takwa kan mutakin. Kalau misalkan Jadinya mutakun atau mutakin boleh. Berarti kalau banyak orang bertakwanya jadi agak putus-putus Akhi. Halo Akhi, ini suaranya. Gimana? Gimana Akhi? Mut? Jelas ya? Putus-putus masih. Kalau dijadiin putus Iya, putus-putus. Bukan mutakun, bukan mutakinuna. Mutakun itu nggak ada nunnya, Akhi ya. Mutakun itu nggak ada nunnya. Dia huruf akhirnya adalah qaf, mutakun, tanwin. Ya, jadi gimana bacanya? Mutakun. Jadi benar nggak? Masih sama? Ya, dibaca semua harokatnya, jangan dimatikan. Mutakun. Gitu, Ustazah. Iya, jangan dimatikan harokatnya. Harokatnya jangan dimatikan, dihidupkan semuanya. Kayak tadi muslimuna, ini kan nggak ada yang dimatikan, bukan muslimun. Ya walaupun nggak salah cara bacanya, cuman dihidupkan aja semuanya biar kelihatan gitu ya. Jadi gimana? Mutakuna gitu. Betul, mutakuna. Satu lagi. Satu lagi apa Akhi? Hilang lagi ya, kayaknya jaringannya ini ya. Satu lagi adalah mutakina. Iya, nanti biar disimak ya. Siapa tahu mau lihat ulang rekamannya. Mutakuna, mutakina. Banyak di Al-Quran ya teman-teman ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya untuk jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim adalah lafaz yang bermakna banyak untuk laki-laki dan dia itu berakhiran wawun nun atau berakhiran ya nun. Kalau yang wawun nun berarti dia berposisi sebagai subjek, sedangkan ya nun dia posisinya adalah sebagai objek. Oke, sampai di sini. Sampai sini dulu materinya jamak mudzakkar salim, selebihnya nanti insyaallah dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan teman-teman sebelum ditutup? Cukup Ustazah. Cukup, alhamdulillah. Oke, nanti boleh di murajaah kembali, dilihat kembali materinya ya. Kalau gitu kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, khatim bi qiraatil hamdalillah wa kafarah majlis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Nah,